Halo semuanya, buat semua yang akan nonton video saya ini, kenalin, nama saya Herimanto Sesa, merupakan mahasiswa semester 6 dari jurusan Teknik Geologi Universitas Diponegoro. Nah, pada kesempatan ini, dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sih cara membuat peta kontur dan juga peta slope dengan data DEM. Mungkin langsung saja kita langsung membuka software ArcGIS kita. Nah, kenampakannya seperti ini, yang kemudian kita langsung saja mungkin terlebih dahulu untuk memasukkan data kita, yakni yang pertama jika belum ada di folder di sini kita bisa connect to folder terlebih dahulu. Terus kalau misal sudah ada bisa langsung saja digunakan seperti itu. Karena tadi sebelumnya saya sudah mengconnect to folder dari data-data saya, mungkin langsung bisa dimasukkan saja, yakni yang pertama itu data DEM kita yang sudah mungkin kita cari daerah mana yang akan kita olah seperti itu, kontur maupun slope-nya. Kemudian di sini saya ada DEM, saya drag masuk dan kenampakannya seperti ini. Nah, namun sebelum itu mungkin sedikit menjelaskan bahwa di dalam pengelolaan peta kontur dan peta slope ini nantinya itu saya menggunakan dua jenis data. Yang pertama yaitu terkait dengan data raster, yakni data DEM yang ini. Kemudian nantinya ada data vektor, yang mana data vektor tersebut merupakan kafling yang akan kita buat gitu. Nah, untuk data vektor sendiri itu bisa terbuat dari ini rectangle-nya sendiri. Nah, kemudian beberapa fitur yang akan saya gunakan di dalam pembuatan peta kontur dan peta slope ini, itu yang salah satunya itu paling sering digunakan adalah Art Toolbox yang ada di bawah sebelah kiri ini, yang dimana Artublox ini sendiri memiliki banyak sekali fitur, yaitu yang pertama itu ada yang akan kita gunakan nanti, ada data management tools yang nantinya akan digunakan itu project and transformation, terus ntar di raster, dan ada lagi yang lainnya. Kemudian selain data management tools, kita juga akan menggunakan spatial analysis tool, yang dimana data spatial analysis tool ini berguna untuk nantinya membuat memotong DEM ini sesuai dengan kafling kita dengan extra by max. Kemudian ada beberapa fitur, yaitu yang pertama itu surface, yaitu untuk membuat kontur dan juga nanti buat slope seperti itu. Mungkin itu sedikit fitur yang ada di ArcGIS yang akan kita gunakan nantinya. Tadi sempat saya katakan bahwa kita akan menggunakan data vektor, yakni kafling tadi, yakni dari rectangle ini. Mungkin kita langsung buat terlebih dahulu saja coveringnya, bebas mau pilih dimana, yang penting mungkin memiliki daerah yang memang sudah kita inginkan seperti itu. Di sini bisa ditukar ukurannya. Jadi saya menggunakan 30 meter supaya besar gitu. 30.000 meter. Kemudian di sini bisa no color aja buat warna dalamnya, dan nanti terlihat. Dan di sini kita pakai warna hitam buat outline-nya. Kemudian bisa nomor 2 aja supaya lebih tebal, atau ini kita pakai warna merah supaya kelihatan karena backgroundnya berwarna hitam seperti itu. Langsung apply aja dan sudah jadi buat ininya kafling kita. Namun di sini belum bisa digunakan karena kita harus membuat dia jadi data vektor terlebih dahulu gitu. Jadi selanjutnya kita bisa klik drawing ini, kemudian klik convert graphic to feature. Nah, di sini kita pertama kali klik automatically delete graphic after conversion, ini nantinya bisa langsung gitu muncul di sebelah kiri kita, yaitu di table of content. Kemudian di sini bisa di save di mana saja yang pengen file ini di save. Kemudian ketika sudah, langsung klik OK saja dan klik yes. Nah, di sini sudah ada data vektor kita, yakni kafling kita. Mungkin di sini bisa rename dengan cara klik kanan. Kemudian kita masuk ke properties, dan di sini ada general, kita ganti jadi kafling. Dan langsung klik OK aja dan sudah. Nah, di sini kita sudah memiliki dua data seperti yang kita sudah bilang sebelumnya, yaitu data raster dan data vektor. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan data DEM ini untuk keperluan seterusnya. Namun perlu diketahui bahwa data DEM ini belum di project raster, sehingga kita perlu
project raster terlebih dahulu, yaitu dengan cara ke Art Toolbox, kemudian ke Data Management Tools, kemudian ke Project and Transformation, dan di sini ada raster, dan di sini ada project raster. Nah, untuk project raster sendiri itu gunanya supaya nantinya data UTM atau zona yang kita punya itu bisa sama gitu, jadi tidak berbeda. Kemudian sini untuk input rasternya sendiri kita pilih DEM tadi. Kita tunggu sebentar. Kemudian di sini emang untuk di koordinasi itu merupakan zona 49S menurut WGS 1984. Terus di sini bisa diberikan nama buat project clustering yang kita lakukan. Di sini saya memberikan DEM project cluster saja. Kemudian di sini bisa output coordinate sistemnya seperti apa di sini, karena lokasi kita di 49S, makanya kita pilih lokasi 49S yang nanti tergantung juga. Misal kalau teman-teman di sini mau zona berbeda, berarti disesuaikan saja seperti itu. Ketika sudah, langsung saja klik OK. Untuk project clusternya sendiri sudah berhasil, yakni ada di atas ini. Kemudian untuk yang DEM yang sebelumnya yang belum diberi cluster bisa di unchecklist saja. Kemudian kita menggunakan DEM yang sudah di project cluster tadi, seperti itu. Kemudian langkah seterusnya adalah kita memotong DEM ini sesuai dengan coupling yang sudah kita buat tadi, seperti itu. Jadi kita nggak menggunakan seluruh DEM yang ada ini. Jadi kita memotongnya saja dengan cara ke Alt Toolbox, kemudian ke Spatial Analysis Tools. Nah, di sini ada extraction nih. Extraction dan menggunakan yang fitur extract by mask. Nah, kemudian di sini ada muncul untuk input rasternya sendiri, itu DEM yang sudah di project raster. Kemudian untuk input raster or feature max datanya itu menggunakan coupling kita. Nah, di sini bisa diberikan nama dan juga disimpan buat extra bymax yang akan kita lakukan nanti. Sini saya tetap seperti ini saja, kemudian langsung klik OK saja. Nah, di sini sudah jadi. Kita langsung unchecklist saja buat DEM gede yang tadi. Kemudian ini hasil dari extract bymax. Nah, setelah kita melakukan extract bymax tadi, selanjutnya kita bisa mau rename kata extract bymax tadi menjadi DEM coupling, yang dimana bertujuan untuk memperingan atau supaya ingatan akan data DEM yang kita sudah buat tadi itu bisa diingat dengan cepat seperti itu, supaya data yang kita gunakan juga tidak berganti-ganti gitu. Kemudian selanjutnya kita akan membuat kontur seterusnya, yang dimana untuk pembuatan kontur kita bisa membuka fitur Toolbox lagi, kemudian ke Spatial Analysis Tools. Nah, di sini ada Surface. Di Surface ada beberapa fitur seperti aspek, kontur, code file, hillshade, slope, dan lain-lain. Tapi untuk yang pertama kita bisa buat kontur terlebih dahulu, dan di input raster kita masukin DEM coupling tadi yang sudah kita buat. Terus ada terkait dengan kontur interval. Nah, kontur interval ini harus disesuaikan dengan skala peta yang akan kita gunakan nanti. Nah, di atas sini itu ada skala peta, yakni 1:300.000. Kita bisa menggunakan skala peta ini untuk membuat kontur interval kita atau interval kontur dengan cara 1:25.000 sesuai ketentuan dikali dengan 300.000 seperti itu. Dan itu hasilnya 12. Kita bisa tulis untuk interval konturnya 12. Lalu kita bisa langsung klik OK saja. Nah, di sini sudah jadi kontur yang sudah kita buat. Mungkin kita bisa melakukan warna terlebih dahulu. Biasanya itu kita menggunakan warna kelabu yang mungkin di atas 50%. Di sini kita gunakan 70% saja. Kemudian bisa langsung klik OK. Nah, karena di sini untuk penampakan konturnya masih memiliki bentukan seperti ini, kita bisa menggunakan smooth line untuk memperhalus garis-garis kontur yang ada seperti itu. Nah, untuk smooth line sendiri kita bisa langsung cari saja di search. Ini ada fitur search. Kemudian kita langsung klik smooth line. Nah, di sini ada smooth line cartography. Kita langsung klik. Nah, di input feature kita bisa masukkan kontur tadi yang sudah kita buat. Terus di sini ada smoothing tolerance. Jadi berapa toleransi yang akan kita buat, karena biasanya
sebelum-sebelumnya juga saya pelajari itu di 100 gitu, 100 meter untuk smoothing tolerance-nya. Kalau mungkin nantinya juga untuk garis konturnya masih belum terlalu halus, bisa dinaikkan menjadi 150, 200 dan terusnya jika memang belum halus seperti itu. Langsung bisa diklik OK saja, atau sebelumnya bisa ini di save terlebih dahulu seperti sebelum-sebelumnya, tergantung pengen di save dengan nama apa. Nah, di sini untuk smooth line yang kita sudah buat tadi sudah jadi. Mungkin kita bisa melihat perbedaannya dengan zoom lebih dekat. Nah, jadi ada perbedaan yang sangat signifikan dari garis kontur yang sebelumnya dan garis kontur yang sekarang ini gitu. Jadi mungkin kita bisa gunakan garis kontur yang kita buat barusan. Untuk yang garis konturnya sebelumnya kita bisa langsung hapus saja dengan cara klik kanan terus remove, dan untuk garis kontur yang sebelumnya kita lakukan pewarnaan seperti tadi. Langsung klik OK. Nah, jika sudah, kita bisa memberikan label terkait dengan label atau nilai ketinggian dari elevasi masing-masing ini. Jadi alangkah baik kita memberikan berapa sih nilai atau ketinggian dari masing-masing elevasi yang ada seperti itu. Dengan cara kita klik kanan pada kontur extract 6 smooth line ini, dan ada properties. Kemudian di sini ada label. Biasanya memang ketika memasuki fitur label agak lama. Nah, di sini sudah ada. Di sini yang pertama kita bisa langsung menceklis label feature in this layer supaya nanti kelihatan label yang akan kita buat. Terus di sini ada text string label field. Ini kita bisa pilih kontur yang mana akan mengeluarkan nilai elevasi masing-masing kontur yang ada. Kemudian di sini kita masuk ke placement properties terlebih dahulu untuk mengatur letak posisi dari si label yang ada gitu. Nah, di sini ada above, on the line, dan below. Jadi kita mungkin biasanya digunakan yaitu on the line, jadi ada di garis kontur yang ada. Kemudian langsung klik OK. Sini bisa memberikan seberapa besar untuk label yang ada. Mungkin sini saya menggunakan 12. Kemudian saya menggunakan Times New Roman, serta untuk lebih memperjelas saya menggunakan bold. Kemudian warnanya bisa lebih sedikit berbeda mungkin dari warna garis kontur yang ada supaya lebih jelas seperti itu. Saya menggunakan warna merah supaya lebih jelas, dan bisa langsung diklik OK saja. Nah, di sini sudah ada terkait dengan peta kita, terkait dengan peta kontur. Nah, untuk yang ada di sebelah kanan ini itu ini simpel aja. Itu ada judul peta, kemudian nama pembuat. Di sini ada beberapa informasi terkait dengan arah utara, kemudian skala, terus ada legenda. Sini ada legenda konturnya. Terus ada interval kontur yang tadi kita gunakan 12 di dalam kontur tersebut. Kemudian paling terakhir itu mencangkup terkait dengan sumber yang kita gunakan selama dalam pembuatan peta kontur ini seperti itu. Nah, mungkin itu terkait dengan pembuatan peta kontur. Selanjutnya kita akan next ke pembuatan peta slope. Nah, masuk ke dalam pembuatan peta slope. Di sini untuk pembuatan peta slope juga kita bisa menggunakan data dem. Yang dimana untuk langkah pertama dalam pembuatan peta slope kita langsung bisa mencari di fitur search ini, atau mungkin bisa ke alt toolbox terkait dengan slope, spatial analysis tools, kemudian surface. Di sini ada slope. Tapi mungkin jika lebih simpelnya bisa langsung di search gitu, slope. Nah, di slope ini kita menggunakan slope yang spatial analysis. Nah, di input raster seperti biasa kita masukkan dem, cufflink. Kemudian di sini bisa diberikan penamaan lalu disimpan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada output measurement atau gimana nantinya. Itu kita menggunakan persen, yang dimana akan menggunakan Van Zuydam, persen kelereng seperti itu.
Kemudian kalau sudah bisa langsung diklik OK. Nah, di sini sudah jadi terkait dengan slope yang sudah kita buat tadi, namun belum sesuai dengan klasifikasi Van Zuydam yakni 7. Karena di sini masih ada banyak ya. Bisa dilihat jika kita ingin menggantinya bisa klik kanan pada slope extreme ini, terus properties. Terus di sini ada classify. Nah, di sini untuk kelasnya itu sendiri masih 9. Jadi kita bisa ganti 7 terlebih dahulu. Kemudian untuk range-nya sini masih berbeda dengan Van Zuydam, jadi kita bisa classify terlebih dahulu. Terus untuk metodenya itu kita menggunakan manual karena kita akan masukin secara manual. Terus di sini kita bisa masukkan angka sesuai dengan Van Zuydam yang pada tahun 1983 yaitu 2, terus 7, kemudian ada 15 dan 30, seterusnya 70, 100, 140 dan di atas 140. Langsung klik OK saja. Nah, kemudian setelah itu untuk slope-nya sendiri itu sudah jadi, yakni udah sesuai dengan klasifikasi Van Zuydam, yakni untuk klasifikasi Van Zuydam untuk persen lereng pada tahun 1983. Nah, selanjutnya kita bisa langsung melayout terkait dengan slope ini seperti itu. Dengan cara langsung klik layout view dan nantinya bisa langsung di layout seperti yang sebelumnya. Nah, di sini untuk layout terkait dengan peta slope sudah jadi. Namun di sini untuk klasifikasi Van Zuydamnya juga perlu dimasukkan karena kita menggunakan klasifikasi Van Zuydam yang dimana untuk keterangan 0 sampai 2 itu apa, 2 sampai 7 itu apa. Nah, kebetulan klasifikasi yang saya gunakan itu yang ini karena kita tadi menggunakan persen, jadi yang 0,2 itu rata, hampir rata, 2 sampai 7 itu landai, 7 sampai 15 itu miring, dan seterusnya. Jadi kita perlu memasukkan juga keterangannya seperti itu. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Jadi mungkin itu saja dari saya terkait dengan pembuatan peta kontur dan peta slope. Dan jika ada kurangnya saya mohon maaf dan saya tutup. Terima kasih.